Oke, halo semuanya anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar tentang dilatasi. Dilatasi ini merupakan bagian dari transformasi geometri. Nah, kita tahu bahwasanya transformasi geometri itu ada beberapa bagian. Ada refleksi, ada translasi, ada rotasi, dan yang ini adalah materi yang terakhir. Atau bagian yang terakhir yaitu dilatasi. Nah, di sini yang akan membawakan materi dilatasi transformasi adalah Ibu sendiri, Ibu Esther Natasha Panjaitan. Nah, nanti setelah menonton video ini, apa sih yang anak-anak peroleh? Nah, anak-anak dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan transformasi dilatasi. Nah, yang kedua, nanti anak-anak dapat mengidentifikasi masalah di sekitar yang berkaitan dengan transformasi dilatasi. Nah, yang ketiga, nanti anak-anak juga dapat menentukan koordinat hasil dilatasi suatu bangun datar menggunakan rumus atau gambar. Nah, untuk mempermudah kita dalam mempelajari dilatasi transformasi, kita dapat menggunakan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lihat secara langsung. Nah, pasti anak-anak sering melihat pas foto kalian ketika sekolah. Biasanya tuh dikumpul ketika mau lulus-lulusan. Ada pas foto ukuran 2x2, 2x3, kemudian ada pas foto ukuran 3x4, ada pas foto berukuran 4x6. Nah, hal ini dapat kita lihat juga pada layar kita masing-masing. Contoh nih, kakak punya pas foto yang ukuran kecil ini adalah 2x2 semisalnya. Nah, kakak punya ukuran foto sedang ini berapa, Kak? 4x4. Nah, ukuran foto yang besar ini adalah 8x8. Jadi, dilatasi itu dapat ibaratkan. Misalnya kakak punya ukuran foto 2x2 ini, mau kakak besarkan. Jadi, ukuran 8x8. Atau kita juga dapat memperkecil foto yang besar ini menjadi ukuran 2x2. Nah, itu semua tergantung pada yang namanya nanti dijelaskan dalam dilatasi itu adalah faktor skala. Skalanya mau berapa? Nah, ini ilustrasi yang pertama terkait ukuran foto. Nah, ilustrasi yang kedua, anak-anak dapat melihat terkait center dan bayangan tangan anak-anak. Nah, anak-anak dapat melakukan ini di rumah masing-masing. Biar kalian tahu gimana sih bayangan tangan anak-anak. Nah, nanti dapat dilihat gimana sih bayangan tangan anak-anak jika tangan anak-anak itu mendekat pada center. Apakah bayangannya itu semakin kecil atau semakin besar? Nah, gimana kalau tangan anak-anak itu jauh dari center? Apakah bayangan tangan anak-anak itu semakin besar atau semakin kecil? Nah, ini bayangan tangan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari atau anak-anak dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk ilustrasi lainnya, anak-anak dapat mencari tahu ada lagi nggak sih contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari, baik pembesaran atau pengkecilan suatu benda. Nah, dari ilustrasi-ilustrasi yang sudah kita pelajari tadi, terkait foto, terkait tangan dan center, itu apa sih pengertian dari dilatasi? Jadi dilatasi atau yang sering disebut dengan perkalian adalah transformasi mengubah ukuran atau skala suatu bangun geometri. Bisa dibesarkan atau pengecilan, tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Nah, contoh nih, ini kan bangun persegi ya adik-adik. Foto ini bangunnya persegi sama sisi gitu ya. Apakah kalau dia dibesarkan bakal jadi persegi panjang? Tidak. Maka dia dibesarkan tetap bentuk persegi, tapi dia berbeda ukuran saja. Nah, contohnya nih, kakak punya persegi 2x2, kakak mau besarkan 4 kali lipat. Berarti kan kalau 4 kali lipat ini jadinya 8x8. Nah, halnya dapat kita lihat pada foto yang paling besar ini. Ukuran besar,
ini sedang, ini kecil. Jadi kalau misalnya dilatasi itu dilakukan pembesaran atau pengecilan dengan skala tertentu, tapi dia tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Nah, contohnya lagi kalau saya punya bangun segitiga sama sisi. Dengan ukuran sisinya, setiap sisinya itu adalah 3 cm. Apakah kalau misalnya saya besarkan skalanya dengan 3, pembesarannya sebanyak 3 gitu. Apakah nanti bakal jadi segitiga sama kaki? Tidak dong, karena kita punya masing-masing sisinya ini 3, ini 3, ini 3. Pasti kalau dia dibesarkan 3 kali lipat, pasti nanti jadi bentuknya 3 kali 3, ini 9, ini 9, ini 9. Berarti kan sisinya tetap sama, atau dalam kata lain, bangunnya tetap sama. Ini bangun segitiga siku-siku, segitiga sama sisi. Pasti nanti bangun yang diperbesar atau yang diperkecil tetap bangun yang sama. Bangun segitiga sama sisi. Ini pengertian dari dilatasi. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Contohnya itu dapat kita lihat menggunakan, lebih mudahnya itu adalah menggunakan koordinat kartesius. Nah, anak-anak pasti udah familiar ya dengan koordinat kartesius karena materi ini udah dipelajari di kelas 8. Nah, anak-anak juga wajib ingat apa lagi? Bu, gitu. Ingat-ingat lagi yang disebut dengan kuadran. Kuadran itu ada 4 ya, ada 4. Nah, ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing kuadran ini pasti memiliki sumbu X dan nilai X dan Y itu yang berbeda. Seperti ini kuadran 1, nilai X, Y-nya itu pasti nilainya positif dan positif. Di kuadran 2, itu nilai X-nya itu negatif dan Y-nya itu positif. Nilai kuadran 3, X, Y-nya itu negatif-negatif, kemudian kuadran 4 itu X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, dalam hal ini kita bakal ngelihat nih, Kak. Ngelihat nih, nah, terkait pembesaran foto. Nah, semisal nih, Ibu punya foto ini titik A-nya, semisal ada di titik, berapa nih? 2,1. Nah, misalnya ini B. B-nya di 6,1. Kemudian sini C di titik 6,5. Kemudian D. D-nya di titik 2,5. Di sini Ibu nih mau besarin gambar ini, gambar persegi ini menjadi apa? Menjadi 2 kali lipat. 2 kali lipat dari gambar ini. Berarti kan kalau 2 kali lipat, anak-anak menggunakan faktor skalanya berapa? Faktor skalanya 2. Faktor skalanya atau skalanya itu pembesarannya sebanyak 2. Nah, kalau misalnya kita melakukan pembesaran, berarti ini bentuk persegi. Bentar, Ibu hapus dulu gambarnya biar kita dapat mempermudah pembentukannya nanti. Dapat dilihat ya bahwasannya ini bangun persegi gitu ya. Persegi dengan ukuran berapa nih? 1, 2, 3, 4, sisinya 4 ya. Kalau kita hitung kelilingnya dengan sisi 4 berarti 4 kali 4 ya, 4 kali sisi. 4 kali 4 itu hasilnya adalah 16. Berarti kan kelilingnya adalah 16. Kita mau cari kalau misalnya pembesarannya dengan faktor skalanya 2. Kita cari A aksen nih. A aksennya gimana cara nyarinya, Kak? A aksennya berarti kan 2 kali lipatnya. Berarti X sama Y-nya 2 kali lipatnya. Berarti kan 2 kali 2, 1 kali 2 kali 1 gitu. Berarti kita peroleh 4,2. Berarti A aksennya adalah 4,2. Di sini A aksennya. Bisa dilihat ya. Tadi pembesarannya, buat yang pembesarannya aja. Kemudian kalau B-nya 6,1 dibesarkan
dikali 2, berarti kan 6 kali 2 itu 12, dan kemudian B-nya 1 kali 2 adalah 2, berarti ini B aksennya. 12,2. Dan sekarang kita cari yang C-nya. C-nya apa, Kak? C-nya 6,2. Berarti C aksennya adalah dikali 2. 6 kali 2 dan 5 kali 2. 6 kali 2 berapa? 12, 5 kali 2 adalah 10. Berarti 12,10. Di sini, Kak, gitu kan. C aksen. Sekarang kita cari D aksennya. Dengan titik asalnya itu adalah 2,5. 2,5 berarti kalau dikali 2, 2 kali 2, 5 kali 2. Berarti kan kita peroleh D aksennya berapa? 4,5 kali 2 adalah 10. Berarti kan jadinya 4,10 di sini D aksennya. Nah, kalau kita buat bentuk perseginya, karena kita bentuk perseginya, jadilah bentuk bangunnya seperti gambar berikut gitu. Dapat dilihat ini, kemudian D-nya juga ini ke sini, kemudian C-nya ke sini gitu. Oke, sebentar. Oke, kita dapat lihat. Tadi kan kita peroleh keliling dari bangun yang asalnya, atau bangun asalnya itu adalah 16, pasti kalau dengan skala 2, keliling kelipatannya, keliling bayangannya akan 2 kali lipat dari keliling asalnya. Berarti kan kita peroleh 2 kali keliling awal. Keliling awalnya tadi adalah 16, berarti kan 2 kali 16 atau sama dengan hasilnya adalah 32. Apakah benar kelilingnya jadi 32? Kita hitung ya. Oke, kita dapat hitungnya menggunakan ini jaraknya. Ini akan berbentuk A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Ini akan membentuk sebuah bangun persegi juga. Coba kita perhatikan. Berapa sih panjang sisinya, Kak? Gitu kan. Kita hitung satuannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, A aksen ke B aksen. C aksen ke D aksen berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 juga, berarti benar ya, ini merupakan persegi. Dengan panjang sisi misalnya 8 satuan. Berarti kan kalau kita peroleh gini, berarti kita ketahui kelilingnya adalah 4 kali sisi, atau 4 kali 8. Berarti 32. Berarti pernyataan yang dari awal itu kita bilang adalah benar. Ketika bangun itu dicari keliling awalnya semisal 16, kalau misal di bangun ini, maka dengan skala tertentu itu akan keliling bayangannya akan skala dikali dengan keliling awalnya dari keliling bayangannya. Jadi keliling bayangan itu adalah skala dikali keliling awalnya. Kalau tentang bangun datar. Nah, ini gambarnya. Oke, sebentar, ini kurang pas. Ini dapat dilihat seperti tadi kita udah peroleh bahwasannya ini A aksen, ini B aksen, ini C aksen, ini D aksen. Sama ya, sama yang sebelumnya. Anak-anak dapat melihat lagi nanti. Nah, sekarang apa sih hal-hal yang wajib kita ketahui atau perlu dipahami lagi? Nah, ini tuh ada beberapa hal. Nah, yang pertama adalah memiliki pusat dilatasi. Nah, kalau dalam hal ini dilatasi O. Simbol O itu menyatakan pusat dilatasi di 0,0. Ini X, Y-nya 0,0. Yang kedua, yang wajib kita ketahui itu adalah faktor skala dilatasi. Dia dapat membesar atau mengecil. Nah, yang ketiga, ada notasi dilatasi. Misalnya dengan titik pusat 0,0 dan faktor skala. Yaitu kita simbolkan dengan K, maka simbol notasinya adalah O, K. Atau misalnya dapat disimbolkan juga seperti ini. 0,0, K. Seperti itu, anak-anak Ibu. Nah, jadi faktor
pusat dilatasi ini tidak selalu di 0,0. Mungkin saja bisa nanti di 1,2, skalanya berapa. Tergantung skalanya berapa dan pusatnya di mana. Tapi biasanya menggunakan pusat dilatasi O di 0, kalau dia pusatnya 0,0 berarti kita dapat menyimpulkannya jadi kayak gini, O, K, lebih singkatnya. Oke, nah dari sini kita dapat memperoleh sebuah rumus. Nah, jadi rumusnya itu apa, Kak? Kalau misalnya kita punya titik asalnya itu adalah A, di titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala K akan dihasilkan bayangannya menggunakan A aksen dengan titik X, Y-nya X aksen, Y aksen. Jadi kita dapat menuliskannya seperti A, X, Y didilatasikan melalui pusat O, K dengan faktor skala K akan menghasilkan A aksen, titik A aksen dengan X aksen, Y aksen. Jadi ini contoh sederhananya nih kakak punya. Misalnya kakak punya A itu 1,2. Didilatasikan dengan pusat O, dengan skalanya 2, maka A aksennya itu X, dan Y aksen. Cara nyarinya gimana, Kak? Berarti kalau X aksennya itu sama dengan X dikali K, faktor skalanya. Atau Y aksen itu Y dikali K. Berarti kan kita peroleh X-nya itu tadi 1, di sini K-nya itu 2, berarti 2. Dan untuk Y aksennya, Y-nya berapa? 2. K-nya berapa? 2, faktor skalanya 4. Maka A aksennya itu, titik A aksennya itu jadi 2,4. Oke, titik bayangan. Dengan faktor skala 2. Oke, kemudian untuk mempelajari lebih mendalam, ada beberapa hal yang wajib anak-anak ketahui. Yang pertama, jika faktor skala, ada beberapa hal yang wajib. Jika faktor skala K-nya lebih besar dari 1, maka bangun bayangan atau bayangannya diperbesar dan terletak sepihak. Ada kata-kata sepihak. Kalau sepihak itu bisa diartikan dalam kata lain itu, dia terletak di kuadran yang sama terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, contohnya tadi kakak punya 1,2 gitu kan. Kita cari bayangannya, misalnya K-nya itu atau faktor skalanya adalah 2. Berarti kan kalau 1,2 berarti dibesarkan jadi 2,4 ya. A ini A aksen. Cara nyarinya ya kayak tadi. Ini A-nya kakak punya, ibu punya adalah 1,2. K-nya adalah 2. Berarti kan aksennya adalah dari X aksennya berarti 2 dikali 1 itu 2. Ya aksennya titik Y-nya adalah faktor skalanya 2 dikalikan dengan titik koordinat Y-nya. Nah, dari sini kita peroleh kalau misalnya K-nya lebih besar dari 1, misalnya K-nya 2, dan ini A-nya itu 1,2, koordinat A-nya itu 1,2, maka dia akan diperbesar bangunnya. Ya iyalah Kak, diperbesar bangunnya. Karena kan faktor skalanya lebih besar dari 1. Dan kemudian faktor skalanya lebih besar dari 1, maka dia akan bangunnya akan besar, dan dia akan terletak sepihak atau dibangun di kuadran yang sama, di kuadran 1. Contoh lain nih, aku punya. Ibu punya misalnya di titik min 1,1 gitu kan. Dengan faktor skala misalnya K-nya adalah 2 gitu kan. Kalau K-nya 2 berarti kita dapat lihat ya, A aksennya berarti dikali 2 ya. 2 kali min 1 adalah min 2. 2 kali 2 ada 2 kali 1 adalah 2. Benar nggak sih? Min 2,2. Iya, benar. Dia terletak sepihak atau dibangun yang sama gitu kan ya. Di kuadran 2, dan kemudian dia diperbesar. Ini kan bangun yang asal satuannya 1 satuan. Sedangkan bangun yang kedua adalah 2 satuan. Kelihatan ya kalau ini dia
bisa dibilang ini luasnya 2 kali 1, ya. Kemudian kalau diperbesar ini jadi 4 kali 2. Oke, seperti itu anak-anak. Untuk permasalahan kalau misalnya K-nya atau faktor skalanya lebih besar dari 1. Nanti anak-anak dapat mencoba permasalahan yang ini, kalau ingin mengetahui lagi. Oke, untuk permasalahan yang kedua, jika faktor skalanya itu di antara 0 dan 1, maka bangunnya akan diperkecil atau bayangannya akan diperkecil dan terletak sepihak atau dia di kuadran yang sama terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, contoh nih, kita punya koordinat A nih, di 2,4. 2,4 di sini ya, anak-anak. A-nya di 2,4. Nah, didilatasikan pada pusat O atau 0,0 dengan faktor skalanya adalah berarti K-nya adalah setengah. Ya, setengah itu berada di antara 0 sampai 1. Oke, dari sini kita peroleh ini 2,4. Berarti kita peroleh A-nya itu 2,4 dengan pusat O dengan skalanya setengah, maka A aksennya berapa gitu kan, titik. Sekarang kita cari A aksennya itu berarti X aksennya adalah K dikali X. Berarti K kali X adalah setengah dikali 2 atau sama dengan 1 ya. Y aksennya berarti K kali Y. K-nya berapa Kak? Faktor skalanya adalah setengah. Y-nya berapa? Y-nya adalah 4. Berarti adalah 4 bagi 2 adalah 2. Kita peroleh di mana itu Kak? 1,2 di sini. A aksennya. Bangun yang semulanya kita ketahui, misalnya panjangnya 2 dan lebarnya 4 satuan, panjangnya 2 satuan, ya, dan lebarnya 4, maka kalau misalnya dia menggunakan faktor skalanya setengah, maka dia akan diperoleh panjangnya 1 dan lebarnya sebesar 2 satuan. Maka kan dia akan lebih kecil daripada titik asalnya. Dari bayangannya tadi lebih kecil daripada titik asalnya. Dan dia terletak masih dalam satu pihak atau di kuadran yang sama. Sepihak. Masih paham ya arti kata sepihak, anak-anak? Oke. Dan yang ketiga, ada nih syarat lagi. Semisal faktor skalanya itu berada di rentan min 1 sampai 0. Kalau misalnya sampai 0, berarti 0-nya nggak ikut ya. Di antara min 1 sampai 0, maka bayangannya itu akan diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, di sini anak-anak dapat mencoba permasalahan berikut. Apakah benar bangun ini bayangannya akan diperkecil, bangunnya lebih kecil? Kayak ini kan tadi, ini tadi ukurannya 2,2, panjangnya 2, ini lebarnya 4, ini jadi panjangnya 1, lebarnya, salah, ya, lebarnya 2, apakah di sini tuh benar nanti kayak misalnya ini 2,4, kalau dia gunakan faktor skala setengah, bangunnya bakal lebih kecil bayangannya dan terletak tidak sepihak. Nah, kalau tidak sepihak itu biasanya berseberangan. Ya, perlawanan kuadran. Misalnya kakak punya nih kuadran 1. Tidak sepihak mungkin dia ada di sini. Di kuadran 3. Atau misalnya dia ada letak di sini. Maka tidak sepihaknya ada di sini. Berlawanan. Jadinya kalau misalnya ini di kuadran 2, maka tidak sepihaknya ada di sini. Kalau misalnya di kuadran 1, maka tidak sepihaknya ada di sini gitu ya. Oke, berikutnya ini nih ada yang keempat. Jika faktor skalanya K-nya K-nya lebih kecil dari ini negatif 1 ya. Negatif 1, maka bangun bayangan akan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, tadi kan yang ke persoalan ketiga atau permasalahan ketiga enggak Ibu bahas, nanti anak-anak dapat membahasnya atau membuktikannya di rumah. Nah, permasalahan keempat kita bakal bahas sama-sama nih. Hanya di min 2,1. Min 2,1 ada di sini ya. Nah, didilatasikan dengan pusat 0,
O atau 0,1 dengan skala minus 2. Berarti kan kita korek A aksennya berarti aksen, Y aksen. X-nya itu, X aksennya adalah K dikali X. Kita peroleh K-nya itu, X, Y-nya itu, X-nya min 2, dan Y-nya adalah 1. Berarti K-nya adalah min 2 ya. Min 2 dikali X-nya min 2. Min 2 kali min 2 adalah 4. Dan Y aksennya adalah K dikali Y. K-nya berapa? Anak-anak, K-nya adalah min 2. Y-nya 1. Berarti kan min 2 kali 1 adalah min 2. Oke, saat ini kita coba cek. Gimana sih itu jadi hasilnya? 4, min 2. 4, min 2 di sini. Kita pandangnya dari pusat 0,6 ya, anak-anak. Ini itu dapat dilihat ya. Ini tuh panjangnya 2 satuan, lebarnya 1 gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat pembesarannya berapa gitu kan. Di sini panjangnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan dan lebarnya 2. Akan lebih besar negatif 2 kali lipat. Nah, tapi akan lebih besar 2 kali lipat, tapi dia negatif ya jadinya. Dan dia terletak tidak. Oke. Diperbesar dan ini seharusnya tidak sepihak. Anak-anak salah nulis. Dia tidak sepihak karena ini di kuadran 2 dan di kuadran 4. Oke, anak-anak dapat mempelajarinya di rumah masing-masing atau mencoba-coba lagi. Tadi ada beberapa permasalahan yang nggak Ibu bahas. Contohnya ada di permasalahan yang ini, jika K-nya di antara negatif 1 dan 0, dan tadi ada permasalahan yang di nomor 1. Ini juga belum Ibu bahas, nanti anak-anak dapat mencobanya di rumah masing-masing. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan contoh soal untuk anak-anak, biar dapat mengerti lagi sih apa yang dimaksud dengan dilatasi ini gitu ya. Oke. Titik A di 1,5 didilatasikan dengan pusat O atau 0,0 dan faktor skalanya 5. Koordinat bayangan titik A adalah, oke, kita punya A-nya adalah 1,5 didilatasikan di pusat 0,0 dengan skalanya 5. Berapa koordinat bayangannya gitu kan ya? X aksen, Y aksen. Cara nyarinya gimana, Kak? Berarti kan X aksennya itu adalah tadi K dikali X, dan Y aksennya itu adalah K dikali Y. Kita cari nih, faktor skalanya adalah 5. Masing-masing 5. Kita cari koordinat X-nya berapa? A-nya. Dari A. 1, dan ini Y-nya adalah 5. Berarti kan ada diperoleh 5 kali 1 adalah 5, 5 kali 5 adalah 25. Berarti A aksennya adalah X aksen, Y aksen. Diperoleh hasilnya adalah 5,25. Jadi, koordinat bayangan titik A adalah 5,25. Oke. Berikutnya adalah, di sini ada tugas. Nah, di tugas ini, anak-anak dapat mengerjakan di rumah masing-masing. Jika kesulitan atau masih bingung, kita dapat membahasnya di kelas nanti terkait soal ini. Jadi ini tugasnya nggak wajib untuk dikerjakan, tapi anak-anak dapat mencoba mengerjakannya dahulu. Nanti kita akan bahas di kelas. Oke, terima kasih. Jikalau anak-anak ada pertanyaan atau kurang paham terkait materi dilatasi, nanti Ibu akan buka sesi tanya-jawab di kelas besok. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu.